Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in 'ala umuri waddin. Wassalatu 'ala sayyidil mursalin sayyidina Muhammadin wa 'ala alihi washabbihi ajmain amma ba'd. Hadirin yang dimuliakan Allah, dan semoga diakui oleh Rasulullah sebagai umatnya, bukan hanya diakui, tapi diakui dengan bangga. Amin. Semoga kita dengan bangga diakui oleh Rasulullah SAW sebagai umatnya, dan juga dibanggakan oleh guru-guru kita serta silsilah kita. Amin ya rabbal alamin. Amin ya Allah. Salawat serta salam jangan pernah kita lupakan, selalu kita haturkan hadrat junjungan kita Nabi Muhammad SAW, yang tanpa beliau Allah tidak akan menurunkan segala nikmat, segala karunia, baik itu rezeki apapun, nikmat sehat, uang, harta benda, anak, istri dan sebagainya, semua diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala sebab adanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tanpa beliau Allah tidak akan menurunkan rahmat dan rezeki kepada kita. Maka daripada itu salah satu daripada cara kita menghaturkan terima kasih dan minta distempel bahwa kita sebagai umat, maka dengan cara bersyukur. Kalau ingin kita diakui sebagai hamba oleh Allah, maka dengan sholat. Hadirin yang dimuliakan Allah, forum silaturahmi, dan saya lebih suka juga dengan bahasa yang diprakarsai oleh Mbah Wahab Hasbullah, halal bihalal. Ini kan yang memprakarsai kata-kata itu adalah bahwa Hasbullah. Kita saling halal bihalal, bertemu, bertatap muka untuk saling menghalalkan yang mungkin wajah bisa tersenyum, hati mungkin masih mengkerut. Nggak tahu, namanya acting itu gampang dicari. Maka daripada itu, harapan kita dengan adanya seperti ini adalah kita hati yang mati dihidupkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hati yang sempit dilonggarkan, hati yang gelap diterangkan, penyakit-penyakit hati dihilangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah. Hadirin yang dirahmati Allah, untuk kesekian kalinya kita kesini bersaling kunjung, tapi rasanya belum saling. Pak terima belum ke majelis saya. Jadi bahasanya belum saling. Kalau saling itu satu sama lain. Nah, aku wes ngalah pek bolak-balik. Jadi belum saling ini, belum saling. Kalau orang kalah lau ini wes tak tepan rokok tepek loh. Ditunggu kedatangannya. Guyon tapi serius tapi rotok guyon gitu. Guyon itu serius saya tengah. Nah, sesuk malam kemis terus Pak Mahmud, jadi sedoyo lan sedanten jaler lan estri saya ajak ke sana. Insya Allah dihidangkan makanan yang insya Allah apa yang jadi menu malam ini, maksudnya yang kita baca di sana pun kita baca dalam satu malam. Yang penting datangnya sebelum maghrib. Sebab saya ingin sahabat dibaca sebelum maghrib kalau di sana. Insya Allah semua dibaca apa yang kita baca tadi. Itu semua sholawat ini kita baca setiap malam maghrib. Hadirin yang dimuliakan Allah, diawali tadi dengan kita membaca sholawat Lailatul Qadar. Mungkin kalau sejarahnya sebagian sudah tahu. Kalau belum tahu lain waktu mereka kita ceritakan sejarah adanya sholawat Lailatul Qadar. Yang jelas turunnya di malam Lailatul Qadar. Seperti pertemuan sebelumnya, saya ingin memaknai apa yang kita baca supaya lebih mengena. Ya, kalau wong biyen ngaji dampar itu ya baik maca kitab. Kalau maca kitab.
Bismillahirrahmanirrahim. Salawat Lailatul Qadar saya maknai baris paling bawah saja. Allahumma, hai Allah, Allah. Ini repotnya saya kalau sudah mau maknain kitab itu kudu bahasa Jawa. Kalau belajar yang Jawa kudu bahasa Jawa. Jadi kadang-kadang keceplosan untuk bahasa Jawa. Soli, sebenarnya bukan soli, sol. Maksol, Allahumma sol. Kenapa dibaca soli? Dalam kaidah ilmu alat itu as-sukunu idza qurika bil kasri. Harokat kasor sukun itu atau tanda mati itu apabila diharokati dengan harokat kasor. Sol itu fi'il amar, perintah. Semoga sampaikan rahmat ta'zim. Arti sholawat itu sebenarnya rahmat ta'zim, rahmat yang agung. Sampaikan sholawat ini ala Muhammadin. Nah, ini juga ngatasé Kanjeng Nabi Muhammad SAW, kepada Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Allazi, kenapa saya tidak baca nil? Nah, ini perlu dijelaskan. Jadi kita almarhum Angah bilang gaduh-gaduh. Ngaji ada nahwunya, ada tajwidnya, ada hakikatnya. Gaduh-gaduh. Karena Imam Junaid itu yang seperti saya sampaikan tadi, gelar beliau imamnya ilmu tauhid, imamnya ilmu hikmah, imamnya para sufi, imamnya para imam qorekoh. Ini dan bermacam-macam gelar yang lain, termasuk Taus Ad-Daki. Taus Ad-Daki itu artinya si merak yang terpelajar. Makanya waktu beliau kan ada merak itu kan simbol. Kenapa nun itu nun iwat? Iwat itu artinya berganti. Kalau dibaca Allahumma sholli ala Muhammad, Muhammadin, nilnya nggak perlu, karena ganti daripada tanwin. Dalam kaidah bahasa tajwid itu adalah antara tanwin dan nun mati itu adalah sama dalam ucapan, beda dalam tulisan. Saya kalau urusan tajwid ujung ilat, bukan dua kepala lari. Menggantikan tanwin yang hilang, yang dirubah, maka apabila tanwin bertemu dengan al, maka tanwinnya dirubah menjadi nun, makanya dinilazi. Jadi kalau sebenarnya mau dibaca Allahumma sholli ala Muhammadin alladzi ja'al hakul mubin, monggo. Dan apalagi dalam lagu itu nggak harus pakai tajwid, nggak harus pakai tajwid. Loh itu kudu dimat, nggak dimat makan nggak apa-apa, nggak jadi masalah. Kalau Al-Quran wajib pakai tajwid. Jadi kalau ada yang baca sholawat nggak pakai tajwid, nggak masalah. Disebut dari rosikir, dari karena kedaruratan supaya syairnya nggak sumbang, nggak masalah. Kalau ada orang mempermasalahkan bacaan dalam membaca sholawat kok kurang fasih, kalau dipasih-pasihkan beneran sumbang bacaannya. Nah, jadi nggak apa-apa tanpa tajwid yang nyel, nggak apa-apa. Tadi bahasa garangan sudah ditokno, tulisan nyelnya belum, tak tambahin nyel. Nah, dikira kene nggak ngikuti ya, ngikuti tapi menengai, yang menengai. Jadi, ya Allah sampaikanlah sholawat atau rahmat ta'zim ini kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, alladzi yang alladzi jaa iku wis teko pun rawuh, al-haqqul mubin, al-haqqul mubin kang hak, al-mubinu kang nyoto. Sampaikanlah sholawat kepada junjungan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang mana beliau telah datang dan benar-benar telah datang dengan hak dan nyata kedatangannya. Makanya saat membaca ini dulu saya pernah mengamalkan nggak baca srokal. Kalau umumnya asraqal badru alaina wa tafat minhul budur dan seterusnya. Karena saya sangat menjiwai dan pernah saya mendawamkan sholawat Lailatul Qadar ini,
berminggu-minggu nggak baca sholawat yang lain, jadi lazimkan seperti itu aja, jadi enak mendarah daging. Gitu. Merasakan hadirnya Rasulullah SAW dan nyata kehadirannya. Silahkan di surat, dibuka di Al-Quran, Rasulullah sudah menyertai kita sebelum kita lahir. Ya. Yang nyata senyata-nyatanya al-haqqul mubin. Yang mana arsaltahu, yang mana engkau telah utus beliau. Saya tidak biasa dengan kata dia, dengan kata iya. Untuk orang yang agung, Pak, ada Pak Teguh di sini, dunia pendidikan yang lebih paham. Untuk orang yang dimuliakan biasanya menggunakan kata beliau, okay? Nggak pantas kalau kita dia, kurang panas. Beliau, sang nabi, bukan si nabi, sang nabi. Jadi kembalikan tata bahasa yang baik. Arsal tahu, yang telah engkau utus, ya Allah, yang telah kau utus, yang dia telah, beliau telah kau utus, kamilatan lil abidin, yang sempurna kepada yang sempurna, lil abidin, dan kepada abidin, hamba. Nah, di sini baru dapat iman bahwa di dalam thariqah Junaidi Al-Baghdadi ini makom tertinggi di dalam pandangan thariqah Junaidi adalah makom hamba. Di mana dalilnya? Dalilnya di surat Al-Isra, surat Al-Israil. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram ila akhir ayat. Di situ Allah menyatakan bi'abdihi, bukan birusulihi, bukan birasulihi. Kalau rusul itu banyak rasul, jadi tulisannya ro sin lam, itu rusul lebih banyak daripada ro sin waw lam. Kalau itu satu orang, rusul banyak. Nah, bukan birasulihi, bukan binabihi, bukan bihabibihi, tidak, tapi bi'abdihi, dengan hambanya. Ya. Makom hamba inilah yang sampai bertemu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka thariqah Junaidi berpandangan bahwa yang paling tinggi makomnya adalah yang bisa menghambakan dirinya. Adakah dalil penguat? Ada. Inna akramakum indallahi atqakum. Nah, orang yang menghambakan diri itu terlihat dengan sikap ketakwaannya, dan orang yang paling mulia di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa. Dan kenyataannya orang yang paling bertakwa, orang yang dipandang hamba di dalam surat Al-Isra tadi disebut hamba tadi, ya tidak lain adalah baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau kita belum bisa mencapai makom itu, maka nempel dengan berharap kecintaan beliau. Dengan apa? Bisolawat, dengan solawat. Semakin banyak kita bersolawat, semakin kita dicintai oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena kalau bisa, harapan saya solawat ini bukan hanya dibaca di tempat perkumpulan saja, numpak motor baca sholawat. Allah gur ngomong tok ya gak apa-apa, kapan-kapan numpak motor sarung kula. Sepur kula ning ngarep ning mburi ora pati iso. Aku ora ning bunyi wong. Nuterno anak nang sekolahan baca sholawat. Sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad. Atau pakai lagu boleh kayak Abah Habib. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad. Kalau kita itu kenal guru kita, apa yang dibaca guru kita akan kita ikuti.
ketika kita membaca sesuai cengkok guru kita, maka yang ada muhadharah, hadir beliau. Bahkan bukan cuma muhadharah, bukan sekadar hadir, tubadil yang terjadi, terganti, terasa yang mengucapkan ini bukan kita lagi, cuma beliau yang mengucapkan. Makanya jujur, karena ijazah saya dulu ya seperti itu, sholawat Lailatul Qadar, mohon maaf, ya saya menghormati inovasi lagu jos, mantap, empol 2 ya. Tapi untuk lebih berasa bagi saya sesuai yang saya pernah dicontohkan guru kita. Jadi dengan membaca seperti yang diajarkan guru kita, kita akan merasakan apa yang kita baca bersama guru kita. Ketika kita belum bisa kembali lagi ke maqam hamba atau orang yang sudah dekat dengan Allah, maka ada dalil yang menyatakan kun ma'allah wa illam takun ma'allah falyakun ma'aman ma'allah. Adalah engkau itu harusnya, hendaknya engkau itu bersama Allah. Apabila engkau masih belum bisa bersama Allah, maka hendaknya bersamalah orang yang sudah bersama Allah. Artinya guru. Ini perlu diceritakan. Imam Junaidi punya murid. Nah, diceritakan Imam Junaidi itu punya murid. Kata beliau, ayo nyebrang sungai Tigris. Ada yang mengatakan sungai Efrat. Sejarahnya macam ada yang mengatakan ada sumber mengatakan nyebrang laut Pak teman. Nah, lalu ada cerita juga versinya seperti ini. Imam Junaidi duluan. Maka si murid manggil, ya Junaid, ya Imam Junaid, bisa nyebrang laut. Kemudian diajak yang lain, sebutlah namaku, kata beliau. Semua bisa jalan di atas air. Nah, yang terakhir sama nyebut Imam Junaidi, bisa jalan di atas air. Kemudian di tengah jalan dibisikin setan, Imam Junaidi itu loh, nyembahnya ya ke Tuhan, ke Allah. Kok kamu nyebut nama yang orang menyembah Allah, nggak sekalian ke Allah aja? Dibisikin sama setan. Benar enggak? Jawab Pak. Ini kalau dipikir-pikir nggak benar. Setan ini benar. Makanya di dalam kitab Kifayatul Atqiya itu disebutkan bahwa setan sering membisikkan kita dengan kalimat Innallaha ghafurur rahim. Sesungguhnya Allah itu Maha Pengampun dan Maha Penyayang. Salahkah kata-kata setan itu? Tidak. Cuma yang diinginkan setan kita terlena sehingga menggampangkan dosa. Ini hati-hati. Makanya tasawuf itu salah satunya diambil dari kata, walaupun berbeda pendapat, yaitu kata sofa, artinya bening, menjernihkan hatinya, pandangannya, biar jernih. Kembali kepada Imam Junaidi tadi, murid beliau benar juga, Allah langsung kedelep. Nah, terus kata Imam bin Sina, ayo lagi lanjutkan perjalanan. Coba lagi, ya Junaid. Bisa lagi jalan. Nah, sampai di seberang beliau bilang, ya Syekh, tadi ketika ulun bilang mengucap nama engkau, ulun bisa berjalan di atas air. Ketika ulun menyebut nama Allah, kenapa tidak bisa? Padahal kan yang wajib disembah adalah Allah, betul. Kata Imam Junaidi, waktu engkau merasa mengucap kata Allah, memanggil namaku, engkau ikut apa yang kupunya, artinya ikut di makom beliau. Tapi ketika engkau menyebut nama Allah itu dengan kesombongan, seakan-akan tanpa orang kau bisa, tidak menghargai kemampuan orang lain. Jadi sesuatu yang baik, ingat, setan itu tidak selalu mengajak dengan kata-kata yang kotor, tapi sering mengajak dengan kata-kata yang baik, tapi efeknya untuk tidak baik. Ya kata tadi, Innallaha ghafurur rahim. Al-Quran itu kan, sesungguhnya Allah itu Maha Pengampun dan Maha Pengasih. Salahkah? Tidak salah. Efeknya yang diinginkan setan itu, supaya kita
Alah Tuhan kan maha pengampun, benar ini. Akhirnya dosa lagi, dan terus menggampangkan. Nah, ini efek. Nah kemudian ini cerita Imam Junaidi, karena kita adalah jamaah Thariqah Junaidi, maka sumbernya adalah dari Imam Junaidi. Kemudian Imam Junaidi pernah ditanya tentang definisi tasawuf. Karena orang Imam Junaidi kan imamnya ilmu tasawuf. Maka beliau menyatakan, ayuhyikal haqqa wa yumita bih wa kunu ma'allah bila ala bapak. Ini sengaja saya ambil dari yang ringkas dan memang pedoman kita, kitab Nafahatul Thariqatul Junaidiyah karya Kiai Haji Muhammad Qurtubi bin Khalid. Di situ beliau juga ikut menulis kata-kata ini, dan kata-kata ini juga banyak di kitab yang lain. Nah, kebetulan guru kita Kiai Haji Muhammad Qurtubi mencantumkan definisi ini di dalam kitab beliau, di dalam kitab Nafahatul Thariqatul Junaidiyah. Apa itu definisi tasawuf? Salah satunya adalah, kata beliau, hendaklah engkau adanya engkau itu dihidupkan oleh Allah. Ayuhikal haqqo ing yen to dipun uripaken sira al haqqo oleh yang maha hak. Kenapa bukan ayuhikal Allah? Kenapa bukan ayuhikal Rahman, ayuhikal Rahim, tapi ayuhikal haq? Nah, seperti di sini kata-katanya al-haq. Karena al-haq ini mengandung arti yang maha benar, yang memiliki hak, yang maha benar, yang akan menyuruh, mengarahkan engkau untuk kebenaran, supaya engkau selalu benar dalam hidupmu. Nah, ini. Makanya Imam Junaidi mengatakan ayuhyikal haq, bukan ayuhyikal Rahman dan kalimat-kalimat. Wa yumita, dan engkau dimatikan bihi sebabnya. Apa itu? Tawajuh mutlak. Tawajuh mutlak. Duduknya di tawajuh mutlak. La qudrata illallah, la iradata illallah, la ilma illallah, dan seterusnya. Semuanya milik Allah. Dikembalikan semua. Bukan dikembalikan kayak buku ini dikembalikan, enggak. Tapi akui bahwa ini milik siapa. Bukan harus dikembalikan orangnya. Kalau itu mengembalikan bisa saja tidak terima bahasanya. Tapi akui siapa yang memiliki. Nah, kita lanjut. Wa kunu, dan hendaknya kalian, adanya kalian ini ma'allah, beserta Allah. Kata beserta itu juga ada dua makna. Ada berserta bermakna zahir, ya kayak kita ini berkumpul seperti ini. Ada yang berserta bermakna batin, yaitu disebut robillah, selalu berhubungan batinnya. Dengan bagaimana? Bila alakotin, tanpa perhitungan, nggak ada tawar menawar, nggak ada target-targetan, nggak ada cari fadilah-fadilahan. Ya, bukan kita menghina yang cari fadilah, nggak ada apa-apa. Itulah makomnya sementara ini. Tidak ada tawar menawar, tidak ada target, tidak ada perhitungan bersama Allah. Maka daripada itu, hendaknya kita ini hidup kita di dalam Allah yang maha benar. Sebab mencari ilmu itu bisa, tapi mendudukkan ilmu yang susah. Makanya al-haq ini mendudukkan ilmunya yang diinginkan. Banyak orang belajar tasawuf, ini selalu saya peringatkan,
Banyak belajar tasawuf bukan untuk menjadi hamba, tapi seakan-akan menyamai Tuhan. Tahu sudah bahwa sifat Allah ada di dirinya. Lalu siapa Allah? Ya ini Pak. Sadar kada sadar. Kalau seperti itu, nah ini kan ada Pak Teguh katanya bagi orang Aswaja. Bukan orang Aswaja, Pak Teguh. Jabariyah itu namanya. Jabariyah keluar daripada Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ahlus Sunnah wal Jamaah seperti Jabariyah tapi dibungkus dengan akhlak. Akhlaknya apa? Tahu, cukup tahu. Tapi ketika mengembalikan kembali ke dalam Al-Quran yang dibimbing oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ketika kebaikan itu sandarkan kepada Allah. Ketika urusan keburukan, kembalikan kepada diri kita. Ketika kopi ini enak, wah enak kopi ini tuh terima. Ketika kopi ini nggak enak, mungkin aku tadi sudah makan bubur kacang sehingga rasa manisnya hilang. Jadi nggak nyalakan yang bikin. Gitu. Itu adab kepada Allah. Jadi jangan sampai orang belajar tasawuf malah jadi orang Jabariyah. Bahaya. Itu maka kalau saya dalam masuk ke dalam batal mereka. Karena apa? Keluar sudah dari Ahlus Sunnah wal Jamaah. Itu bahaya. Tapi aku menyari memang kayak itu dari dulu. Makanya ilmu itu mudah, mendudukannya yang penting. Mendudukannya yang penting. Kopi ini dihidangkan wajib kita hormati. Tapi kalau sekiranya minum itu membahayakan kita, kira-kira kayak apa? Jadi makanya di Thariqah Junaidi diajarkan mudrikal ibadah, kecerdasan dalam beribadah. Ada lagi sifat ma'rifat, kewaraan. Kita sudah di dalam Thariqah Junaidi, imamnya ilmu tasawuf, kok malah mendudukan diri seperti orang yang kada belajar tasawuf, seperti orang yang kada belajar kepada Imam Junaidi, malah duduk di Jabariyah. Pokoknya Tuhan di dalam diriku nih, ada usahanya belajar dengan orang kaya itu. Ada sesuai dengan Imam Junaidi. Imam Junaidi kayak ulun tuh punya buku tentang Imam Junaidi ratusan halaman kalau di kampung buku, baik yang ulun tulis maupun kumpulan tulisan orang yang ulun kumpulkan. Bahkan beliau di masa-masa akhir hayat beliau itu lebih banyak mengaku fuqaha, ahli fikih. Ahli fikih. Maka saya harapkan belajarlah ilmu tasawuf berdasarkan ilmunya Imam Junaidi yang dikenalkan. Bukan mengembangkan, tapi bukan dari Imam Junaidi. Ya. Belum ingin menyampaikan beberapa hal. Ini kan kebetulan bawa HP yang ini. Di sini banyak file tentang silsilah kita, manaqib silsilah kita. Dan sebagian ini ulun catat dari berdasarkan catatan Kiai Haji Muhammad Qurtubi. Beliau berdasarkan pandangan para ulama tentang Imam Junaidi. Seneng mulo rakyat sampean rakyat ora nyalin kok. Ketok sampai foto. Bismillahirrahmanirrahim. Telah berkata Al-Arif Billah Abdul Wahab Asy'arani. Abdul Wahab Asy'arani ini ulama era tahun 1400-an. Ya. Beliau salah satu karyanya yaitu Al-Jawaqid wal Jawahir. Kitabnya alhamdulillah saya juga punya.
Beliau berkata bahwasanya berhimpun segala imam tasawuf, mereka itu sama-sama didasari petunjuk Allah Azza wa Jalla, dan bahwasanya torekoh Imam Junaidi adalah sekuat-kuatnya dan semulia-mulianya segala torekoh sekalian, karena diikuti di atas syariat, dipenuhi dengan isi-isinya daripada permata-permata yang mahal, menunjukkan pengakuan seorang ulama besar tentang Torekoh Junaidi al-Baghdadi. Yang di pertemuan sebelumnya sudah sampaikan, kita ini supernya super, sudah supernya super. Imam Abdul Wahab Asy'arani luar biasa ilmunya, mengakui sedemikian. Kemudian juga pernah berkata Syekh Jalaluddin Mahali. Syekh Jalaluddin Mahali ini salah satu pengarang kitab tafsir Jalalain, yang hampir semua pesantren yang salafiyah lah ya mengkaji kitab ini. Apa kata beliau? Kata beliau, bermula torekoh yang suci daripada bid'ah ialah torekoh yang berdasarkan daerah taslim, tafwid lillah, dan tabari an hududin nafsi, ialah torekoh Imam Junaidi al-Baghdadi. Ini Syekh Jalaluddin Mahali. Saya lupa apakah Syekh Jalaluddin Mahali atau Jalaluddin Suyuti, murid beliau itu, yang punya karomah begini, diceritakan guru saya. Kalau beliau lupa hadis atau ragu akan hadis, misalnya kata Pak Mahmud begini, kata Pak Trimo begini, kata Pak Teguh begini, ragu beliau akhirnya. Yang benar apa? Keraguan itu bukan berarti bertolak belakang, kadang-kadang cuma sinonim, persamaan kata cuma beda kata, cuma ya intinya sama. Aslinya Rasulullah ngendika apa sih? Beliau ziarah ke makam Rasulullah. Assalamualaikum ya Rasulullah. Jabat tangan Rasulullah, langsung bertanya kepada Rasulullah. Itu salah satu karomahnya. Orang yang seperti ini saja masih bertorekoh Junaidi. Apalagi kita. Kalau mau protes itu bukan kelasnya tentang ilmu torekoh Junaidi. Mungkin kita yang kurang menggali. Maka bersungguh-sungguhlah belajar tentang torekoh Junaidi. Imamnya segala imam adalah Imam Junaidi. Imamnya segala imam, wabil khusus tentang tasawuf, adalah Imam Junaidi. Maka kembali lagi kepada sholawat tadi. Di sini Ayahanda Syekh Maulana Kiai Haji Qurtubi menyatakan sampai di akhir itu, Allahumma shalli ala Muhammadin alladzi ja'al haqqul mubin arsaltahu kamilatan lil abidin. Sebagian orang kan makom yang paling tinggi itu insan kamil. Kamil itu paling tinggi. Padahal kata beliau paling lebih tinggi itu adalah abid. Abid itu yang lebih tinggi. Maka daripada itu kembali ketahuilah bahwa makom yang tertinggi di sisi Allah menurut pandangan Torekoh Junaidi adalah makom hamba. Kalau sudah makom hamba, cocoklah kalau kita adigang, adigung, adiguna sopo iro sopo insun. Ada cocok lagi. Waduh. Rasulullah itu apa? Gambarannya apa? La sautin wala hurufin. Wujud makrifat kan gitu, la sautin wala hurufin. Gambarannya apa? Kadang bisa membaca, kadang bisa menulis. Membaca kan suara, tulisan. Sautin wala huruf itu tulisan. Rasulullah kan seperti kadang membaca, kadang menulis. Makanya orang yang dianggap buta huruf dianggap, justru makom seperti itulah menunjukkan kehambaan. Walaupun banyak rahasia di balik itu.
Kalau Allah Rasulullah bisa membaca, bisa menulis, dianggap nanti beliau membaca karya orang. Karena sidin bukan untuk dibaca, bukan untuk membaca dan menulis, tapi untuk dibaca dan ditulis. Ya? Jangan tapi sesungaan jaga panggilan isi ilmu. Biasa-biasa aja. Dudukkan di makom hamba. Ulun pertama kali diajari Umi tahun 2005 itu, beliau bilang, kaidah tarekat Junaidi itu napa dari sini? Orang tarekat Junaidi belajar mengenal Allah bukan untuk menjadi Tuhan, tapi untuk menjadi hamba. Lalu orang belajar tasawuf belakang kesampingan bilang, berarti dua lah, ada hamba, ada Tuhan. Maka yang punya wujud itu cuma satu. Nah, belajar dulu tata bahasa. Adanya karena diadakan, hukumnya tidak ada. Allah itu wujud, makhluk itu maujud. Seperti rembulan itu tidak bersinar. Loh kok bersinar? Karena pantulan gambaran. Jadi bisa-bisa mendudukan, jangan belajar cuma ilmunya saja, tapi belajarlah dengan cara mendudukan ilmunya. Mudah-mudahan bermanfaat, kurang lebih mohon maaf. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.